Student Corner bersama saya Redika Fiorenza dan partner saya. Putri Nirmala sebagai host hari ini. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih Kak Putri? Hari ini kita datang dosen ya, mungkin ibu dosen dari STIPAN, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Langsung sama dosennya nih, kita bicara-bicara. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin Bu? Oke, ya selamat siang ya. Nama saya Diati. Jadi saya adalah dosen kewirausahaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Dan rekan saya Cindy. Saya juga dosen di jurusan Program Studi Manajemen. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Mungkin barangkali nih Bu, ada yang belum tahu kan lokasi STIPAN ini di mana, jadi bisa dijabarkan lagi atau dijelaskan lagi di mana sih lokasinya STIPAN ini. Jadi, Oke. Nah, jadi buat teman-teman nih mungkin pernah melewati gitu ya di daerah tersebut. Jadi lokasi STIPAN itu ada di Beler. Ada di Beler. Jadi kalau misalkan dari sini lewat MT Haryono ya. MT Haryono. Nah, itu bisa tuh lewat situ atau ya paling dekat lewat situ ya, atau Balikpapan Baru. iya, Balikpapan Baru juga itu. Senyampal. Itu kan deket tuh. Ya, di situ. Jadi mungkin sebagian besar juga teman-teman yang di SMA 7 ini mungkin udah pernah lewat sana atau mungkin pernah berkunjung ke sana, karena kemarin itu sempat kan ada beberapa dari teman-teman yang pernah ngikutin acaranya di STIPAN acara Wardah tahun lalu. Tahun lalu. Untuk sejak berdirinya tuh kapan? Oke. STIPAN itu berdirinya tanggal 1 Agustus tahun 1983. Jadi udah Selama 30-an lebih. Lama. Iya. Terus keunggulan dari STIPAN ini apa aja sih Bu? STIPAN ini pertama ya, kita dosen-dosennya itu dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kemudian kita juga punya dosen-dosen yang dari lulusan luar negeri. Jadi ada yang dari Australia. Ya otomatis kalau dari Australia penerapan cara ngajarnya kita ambil adaptasi juga dari luar gitu. Banyak banget ya mahasiswa kita juga, mahasiswa yang berprestasi ya, dari olahraga. Kemarin event di Bali ya, kewirausahaan paling terkenal banget ya kalau kita di kewirausahaan. Kita juga punya anak-anaknya tuh punya produk-produk yang bagus gitu. bagus sampai lolos ke Bali. Nasional, tingkat nasional. Keren banget berarti ya. Iya dong. Terus untuk di STIPAN sendiri itu jurusannya ada apa aja? Kalau STIPAN tuh punya 2 jurusan karena kita sekolah tinggi ilmu ekonomi, jadi kita punya 2 jurusan, ada manajemen, ada akuntansi. Kalau manajemen juga kita punya 3 ya, ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau adik-adik tuh kalau pengen jadi HRD gitu di bagian rekrutmen di perusahaan, nah itu ambilnya MSDM. Kalau pemasarannya Bu ya? Pemasaran, suka bisnis nih, suka promosi, nah itu masuknya ke pemasaran. Ya, nanti kan kita di situ diajarin gimana mendesain produk, gimana cara baca pasar secara keseluruhan, itu di manajemen pemasaran. Nah, kalau manajemen keuangan sendiri nanti diajarin lebih ke jadi manajer keuangan tuh kayak gimana sih? Jadi baca baca laporan keuangan memakai rasio gitu kan. Oh, jadi pengambilan keputusan untuk apakah harus berinvestasi atau tidak, proyek ini diterima atau tidak. Nah, itu diajarkan. Walaupun memang dasarnya untuk semester 1 sampai 4 itu masih sama. Di semester 5 ya, baru kita di penjurusan gitu. Jadi semua materi tetap disampaikan, semester 5-nya baru lebih ke penjurusannya. Nah, mungkin Itu untuk manajemen ya. Oh, Kalau untuk akuntansi ya satu ya, akuntansi. iya, kalau itu satu. Cuman di sini jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin di awal di jurusan IPS gitu ya, yang lebih sukanya ngitung gitu ya. Apakah kok kayaknya jurusan manajemen lebih menarik gitu ya? Sebenarnya sama aja, dua-duanya sama-sama menarik. Hanya saja buat teman-teman nih, apakah kalau misalkan saya masuk akuntansi, saya nggak dapat nih yang mata kuliah kayak pemasaran gitu ya, keuangan, SDM, dapat juga. Bakal Dasarnya dapat juga. tetap sama. Dasarnya tetap dapat. Praktek kewirausahaan pun ada. Bikin produk ada. Bikin apa ya? Kalau yang terakhir kemarin ada yang sama dosen satunya, itu biasanya bikin gimana sih caranya bikin iklan kayak di TikTok yang bagus itu seperti apa? Itu biasanya banyak tuh praktek-prakteknya di situ. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau masuk manajemen ataupun akuntansi, dua-duanya mendapatkan materi yang sama, hanya saja memang
punya apa ya penjurusan spesifiknya masing-masing. Kalau akuntansi kan diajarkan ngaudit. Jadi kalau pengen cita-cita auditor, nah masuk akuntansi tuh. Nah, cara ngaudit laporan keuangan tuh kayak gini ya, jadi controller. Itu lebih ke pengawasan, kayak banyak buat laporan keuangan juga gitu. Alur akuntansi itu seperti apa itu di akuntansi. Pembukuan ya, kalau akuntansi itu lebih ke pembukuan banget. Tuh. Baik, terus Bu, di Stipan ini ada kegiatan seperti kalau misalkan di SMA ini kan kayak ekstrakurikuler. Nah, kalau di Stipan ini adakah kegiatan-kegiatan yang semacam itu? Stipan ini kan ada juga ya namanya perkuliahan tuh sama aja sebenarnya seperti SMA, tapi lebih tingkatnya tuh kalau di Stipan tuh ada kegiatan mahasiswa. Jadi ada lembaga-lembaga mahasiswa yang memang misalnya nih pengen kepemimpinan tuh kayak gimana, ada organisasinya. Nah, organisasi tentang seni ada gitu kan, sama olahraga ada. Jadi sudah dipeta-petakan ya. Yang minat di sini, passionnya di sini sudah disediakan. Jadi tinggal adik-adik kalau masuk, saya mau gabung sana ini dong. Kalau tentang kepemimpinan kayak gimana? Oh, nanti dilatih gitu. Oh, kalau kepemimpinan seperti ini. Jadi kita punya dosen yang memang dia certificate di leadership gitu. Nah, terus kalau misalkan nih ada nggak sih hal lain? Ada satu contoh kemarin itu e-sport ya. Ya, E-sport itu juga ada juga yang berminat di sana, jadi bahkan sampai ikut kompetisinya juga. Nah, mungkin ada teman-teman nih dari sini yang rata-rata mungkin kebanyakan cowok ya, yang ikutan e-sport seperti itu di Stipan juga ada. Gitu. Jadi memang ya udahlah, kalian tinggal pilih gitu. Passionnya tuh maunya di mana? Di seni ada, olahraga ada gitu. Di bagian kepemimpinan organisasi juga kan ada. Pernah ikut kayak lomba-lomba gitu nggak di Stipan? Wah, pernah. Kita tahun lalu untuk akuntansi ya, akuntansi juara satu ya, untuk tahun lalu. Yang tahun ini kita juara 2 untuk lomba akuntansi. Itu saya kurang ingat apa Kalimantan Timur atau Sebalikpapan, tapi biasanya setiap Stipan ikut, nggak, kalau bukan 1 ya 2, 1 ya 2 gitu. naik turun itu aja gitu. Jauh lah. Enggak langsung 5 atau 10, enggak, 1 2 aja, tapi kebanyakan di 1 ya gitu. Kita langsung beralih ke pertanyaan cara mendaftar di Stipan ini gimana sih Bu? Cara daftarnya kalau tadi ada yang kita udah bagi brosurnya ya, itu ada barcode, tinggal di scan barcode aja, teknologi dong ya sekarang. Scan barcode, prosedurnya udah ada bisa daftar online ya. Daftar online, isi formulirnya, nanti sudah tinggal ada kita ikut aja tahap-tahapannya seperti apa. Ada tesnya juga, tapi tesnya juga online. Jadi nggak perlu datang untuk ngisi, enggak, semuanya online. Semuanya online berarti ya. Atau ini kalian bisa lihat atau cek di Instagramnya @stie_balikpapan. Nah, di situ ada tuh link bionya. Ambil aja yang link pertama, link penerimaan mahasiswa baru. Jadi di situ udah komplit semuanya untuk cara pendaftarannya. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini dikhususkan untuk anak-anak yang mau berminat banget nih. Jadi di pelajaran ekonomi atau hitung-hitung uang lah gitu. Lebih juga karena kita manajemen ya, ada manajemen dan akuntansi. Siapa yang ingin jadi akuntan, ambil akuntansi, leader, ambil manajemen, gitu. Walaupun orang akuntansi juga bisa jadi leader. Jadi di akuntansi itu bisa kerja di apa aja tuh? Akuntansi itu kerjanya luas ya. Kalian bisa jadi staff accounting, bisa staff finance, bisa manajer keuangan, bisa. Itu akuntansi manajemen sama aja ya, luas. Jadi memang untuk akuntansi dan manajemen ini dia umum. Kalian bisa jadi apa aja. Ya, kasir ya, cashier bisa. Bukan kasir yang di toko atau apa ya, tapi dalam suatu perusahaan ada juga namanya kasir di bagian finance gitu. Nah, itu bisa. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Bahkan di jurusan manajemen misalnya ya, ini misalkan saya ngambil khusus yang spesifik, kan di semester 5 nanti bakal ada penjurusan tuh konsentrasi pemasaran, keuangan, sama SDM. Nah, tadi seperti yang Ibu Cindy bilang, kalau
leadership itu kebanyakan di SDM gitu kan. Terus tadi untuk yang analisa laporan keuangan atau jadi accountant atau jadi manajer keuangan itu memang bisa spesifiknya ke manajemen keuangan. Terus ada juga manajemen pemasaran, mungkin kalian sering dengar terkait oh saya seorang sosial media analis, oh saya seorang digital creator. Nah, jadi itu sebenarnya masuk dalam ranah manajemen pemasaran gitu. Jadi mungkin kalau kebanyakan persepsi orang-orang, oh nanti kalau saya masuk manajemen pemasaran ujung-ujungnya saya jadi sales, jadi gitu. marketing Jadi gitu. marketing. Sebenarnya tuh lebih luas lagi. Mohon maaf bukan bermaksud Menjelekkan. hanya saja persepsinya kan umumnya seperti itu. Iya. Padahal manajemen itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. banget. Manajemen pemasaran juga di situ kalian bisa jadi sales analis. Ya, sales analis itu dia baca pakai data. Jadi dia menganalisa ini penjualan bulan ini kenapa turun dibandingkan bulan lalu, alasannya apa. Nah, itu namanya sales analis. Marketing pun itu bukan pekerjaan yang ini ya. Marketing itu sangat bagus di perusahaan itu. Dasarnya kalau misalnya kalian basicnya marketing atau bagian sales, itu untuk naik karirnya itu cepat banget karena mereka target dari target. Jadi kalau target segini dia bisa lebih kelihatan banget ya penjajakan sampai jadi manajer pemasaran begitu. Itu biasanya cepat ya untuk karirnya, Cepat naik. Jadi sebenarnya kalau ambil pemasaran tuh bagus loh, apalagi di sekarang ini ya, sangat penting jadi analis pemasaran, analis penjualan. Itu ini keren. Pecahannya tuh udah banyak Banyak banget. sekedar manajer pemasaran aja, tapi udah macam-macam lah sampai seluk-beluknya. Kali kan sekarang udah kayak AI seperti itu ya, yang digital. Ya. Nah, itu makin banyak lagi tuh. Sebenarnya basicnya itu juga dari manajemen ataupun akuntansi. Iya, basicnya. Yang terakhir mungkin buat kelas 12 nih ya, mungkin Stepan ini melalui jalur apa sih pendaftarannya, Bu? Oke. Kalau untuk jalur, sebenarnya ada jalur prestasi. Jadi ada jalur prestasi, terus Stepan ini juga saat ini ada gelombang 1, 2, 3. Nah, ini sedikit informasi saja. Untuk gelombang 1, 2, 3, yang paling banyak istilahnya diskon, potongan lah ya. Itu memang di gelombang 1, gelombang pertama. Seperti itu. Dan di Stepan ini sendiri ada juga jalur melalui beasiswa. Jalur melalui beasiswa. Cuman untuk informasi terkait beasiswa memang penjabarannya mungkin tidak kami jabarkan secara detail di sini karena memang bukan ranah kami juga seperti itu. Jadi akan lebih baik kalian mendapat informasi dari sumber yang terpercaya gitu, karena memang udah ada bagiannya sendiri untuk beasiswa sendiri gitu ya. Udah ada orangnya lah yang membahas tentang itu. Nah, cuman tenang saja, kalau beasiswa ini ada beasiswa KIP, terus ada juga beasiswa unggulan lainnya, di mana salah satunya beasiswa prestasi. Nah, kalau misalkan kalian dari semester 1 sampai semester akhir, semester 7 anggaplah misalkan 3,5 tahun ya, 3,5 tahun itu kalian berprestasi, ada kok kesempatannya untuk mendapatkan beasiswa untuk lanjut kuliah S2 di beberapa kampus ternama, dan itu full dibiayai. Full 100% dibiayai. Jadi mulai dari biaya kuliahnya dibiayai, uang sakunya, uang buku, uang hidup, semuanya yang di sana tuh dibiayai. Jadi kalian bawa baju aja, bawa diri aja gitu ya. Di sana semuanya dibiayai oleh Jadi Stepan. nggak perlu khawatir lah ya untuk Kita ada 3 orang ya, 4 orang. Tahun ini tahun depan mereka udah selesai. Itu untuk jurusan akuntansi gitu ya. Nanti rencananya ketika mereka selesai mereka akan balik ke Stepan jadi dosen di sana. Nah, jadi bayangkan ya, sudah disekolahin nggak perlu mikir cari kerjaan karena sudah ada tempat kerjanya gitu ya, langsung praktekkan ilmunya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau abis lulus dari situ tuh sarjana ya? Ya, sarjana S1. Kalau untuk akuntansi SAK ya, kalau untuk manajemen SM. Kalau dulu kan semua masih general ya, SE gitu. Kalau sekarang sudah SM, SAK
Iya ya, kebanyakan lulusan ekonomi itu SE gitu. Itu dulu tuh kayak gitu. Dulu bahkan masih dokter anda gitu kan, insinyur untuk ini kayak ini. Kalau sekarang sudah lebih dijurusin lagi sih dari SAK, SM. Mungkin segitu aja. Terakhir nih, paling terakhir banget, mau kesan dan pesan ibu setelah masuk di Seven Podcast ini apa sih kesan dan pesannya? Buat saya untuk anak SMA ya, melakukan podcast ini suatu kemajuan ya. Bagus banget, keluar dari zona nyaman. Dari zona nyaman mau berani untuk berbicara, berani untuk tampil. Ini suatu prestasi sebenarnya. Baik banget untuk nanti ke depannya kalau misalnya bekerja di perusahaan seperti ini juga. Berlatih berbicara. Nah, public speaking, tenang. Kalau mau lebih bagus lagi masuk Stipan. Nah, buat kalian nih yang mau masuk Stipan bisa langsung ke di mana tadi kantornya di Belar, Jalan Belar. Jalan Belar. Dan kalau mau berkunjung ke sosial medianya ada akun Ada Instagramnya. ya, di @stie_balikpapan. Gitu guys, nanti dicantumin di description box. Oke, itu aja sedikit dari kami. Terima kasih ya Ibu udah makasih banyak. berkunjung ke podcast ya. See you. Bye.